Selanjutnya nomor berapa? Ya. Dan wajib bagi perempuan dan tidak boleh ada rasa berat untuk menuntut ilmu agama meskipun dia sudah bekerja di luar. Jadi Bu, jangan punya alasan, aku sudah kerja di rumah ngurusin suami, nggak sempet ustazah kalau suruh belajar bahasa Arab. Ye Bu, syaratnya justru kalau engkau memilih bekerja, engkau lebih wajib lagi belajar ilmu agama. Harus seminggu dikasih jadwal. Kalau saya tiap hari, saya ada jadwal tiap hari. Pagi saya ke Ma'had, malam sama guru saya Ustadz Aris. Jadi ibu-ibu harus belajar ilmu agama terus menerus, nggak boleh tidak. Dan tidak boleh wanita itu keberatan mempelajari agamanya, ya, karena agama ini mesti ada hal-hal yang dibutuhkan para wanita ini, ya. Karena kadang pekerjaan itu ada yang mungkar, hubungan muamalah jual beli ada yang ribawiyah, ya kita harus ngerti, maka harus belajar. Kalau nggak belajar nggak ngerti. Dan wanita, saya ingatkan sekali lagi, wajib besok kalau mati ini nggak dipelajari, dosanya gede banget. Wajib bagi wanita memahami tentang fikih toharoh, fikih sholat, harus ngerti, nggak boleh salah. Al-Fatihah nggak boleh salah, harus paham artinya. Udah itu. Fikih toharoh itu tentang apa? Wudhu, nawakidul wudhu, tentang istinja, tentang ya ghusl mandi, tentang mandi janabah. Ini banyak yang belum paham. Mandi janabah banyak yang belum tahu caranya yang benar. Sek penting keramas, ya, sampone sak liter, tetap saja tidak sah. Kalau tidak paham cara wudhu yang benar, cara toharoh yang benar. Paham ya? Maka di sini kewajiban agama harus terpenuhi, apalagi kalau ibu bekerja di luar rumah. Naam. Baik. Kemudian selanjutnya adalah wajib bagi ibu-ibu ketika bekerja itu berpakaian syar'i menutup aurat. Syar'i itu tidak harus seperti pakaian saya, ya, tidak harus hitam-hitam, dodor-dodor, cadar, tidak. Hanya sempurnanya pakaian itu hitam, lebar, besar, tertutup, itu lebih sempurna. Tapi tidak harus. Karyawan saya bebas. Karyawan saya ada yang cadaran, ada yang tidak. Bebas. Yang penting nutup aurat. Ya, auratnya ditutup dengan baik. Ojo pakai kerudung dul mendosol maju, buri ngisor mendosol mundur. Ini wanita-wanita yang tidak akan mencium bau surga. Ingat ya Bu, kita bisa aja mati siang ini, mati besok pagi, nanti malam nggak bangun, mati bisa. Maka taubatilah. Yang seperti ini, kemungkaran-kemungkaran itu ditobati. Satu demi satu dicatat, dosaku apa wae sing ngrung tak lakukan, catat, tobati. Tobati satu di list. Ini yang poin penting yang saya sampaikan tadi. Jadi berpakaian yang syar'i. Kapan-kapan kita bahas ya, pakaian yang syar'i itu seperti apa. Kita lirik dulu sama Mbak Novi yang akan mengundang ya. Nah, kemudian ini sudah gitu. Nah, kemudian menerapkan adab-adab Islami ketika bekerja dan di situ ada laki-laki. Contohnya adalah ibu-ibu, kalau ada bapak-bapak nggak usah sok perhatian. Bapak udah makan belum Pak? Gitu. Nggak boleh. Ingat Bu, nggak boleh. Memancing tidak boleh. Bawa masakan, Pak saya bawa masakan, ini masakan saya loh Pak, nggak usah. Deknen makan nggak makan terserah.
Teman bekerja ya Bu, laki-laki ibu nggak perlu deket-deket, nggak perlu tanya, Pak kok kemarin nggak datang, kemana sih, sakit? Sakit apa Pak? Gitu. Nggak perlu. Nggak perlu. Bahkan ketika bajunya rodok reget, dengke wae, diamkan. Nggak perlu, maaf Pak bajunya kotor. Nggak perlu. Ngerti ya Bu? Jagalah adab-adab Islami. Jadilah wanita yang pemalu. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidaklah datang melainkan membawa kebaikan. Para nabi itu datang mengajarkan dan bersifat dengan sifat malu. Maka semakin perempuan itu malu, dia semakin wanita baik-baik. Misalnya mau lewat situ, kok rasanya izin yo, nolak wong lanang aku izin. Berarti engkau hatimu masih bagus, fitrahnya masih terjaga. Kan ada perempuan, kan wong lanang boleh melakukan kayak gini-gini. Ada nggak? Saya banyak kerabat yang kayak gitu. Subhanallah. Dia senang tampil kayak gitu. Maka ini yang tidak, hatinya tidak terjaga. Saya doakan semua ibu-ibu semua terjaga. Yang kemarin masih salah, hari ini bertobat. Eleng mati Bu. Mati nggak nunggu 70 tahun. 20 tahun mati ada, 25 ada. Kita semua siap-siap mati. Ya, siap-siap mati. Yang hartanya banyak, mati kapan aja bisa. Ya, nah. Jadi kalau kita ingat mati, kita akan taubat hari ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah para ulama menyampaikan hendaknya wahai engkau para wanita, usahakan mencari pekerjaan yang bisa dikerjakan di dalam rumah. Banyak pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah. Jadi apa? Hah? Penjahit, bagus. Masak Bu, masak didol, ya kan? Bisa. Apalagi Bu? Hah? Apa Bu? Pembekam, terapis, betul. Pijet. Tapi pijetnya hanya wanita ya Bu? Wanita hanya boleh pijet. Dan ada lagi Bu, itu loh jadi marketernya itu. Kan saya punya Ferihana Kosmetik itu bisa marketer, daftar gratis ke Mbak Novi. Nah, apa aja Ibu bisa kerjakan ya? Pekerjakan, yang penting diusahakan di dalam rumah. Nah, mungkin itu saja. Hal-hal yang saya sampaikan tadi, jangan merasa berat dulu. Yang saya sampaikan tadi, wabote, tenang. Yang penting diperintahkan Allah, ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian, tapi ingat semampunya itu bukan berarti sak penake dhewe. Harus ada perbaikan, ya kan? Kemarin masih semledot, nanti aku tobat ya Allah, kelingan dokter Hana ngomong mati gitu. Langsung pakaiannya dirubah. Dan syai'an fa syai'an, step by step, satu demi satu berubahnya. Oke? Nah, mungkin itu saja. Setelahnya saya lanjutkan kepada pertanyaan ya, karena sudah jam 9. Masya Allah, barakallahu fikunna jami'an. Oh iya, maaf lupa. Pertanyaan pakai kertas saja. Yang paling cepat, ayo silahkan. Lupa tadi saya ngomong ya. Silahkan. Pertanyaan diajukan. Pertanyaan yang terbaik saya pilih langsung dapat hadiah. Oh, langsung semangat bikin pertanyaan. Pertanyaan bisa dikumpulkan kepada akhwat yang berbaju merah. Iya. Yang berbaju merah. Berbaju merah? Itu bukan berkerudung marun. Kalau enggak, yang di depan taruh di sini aja. Yang depan taruh di sini. Ayo Bu. Yang belakang nggak mau tanya Bu. Males tanya sama dokter Hana gitu ya Bu ya. Ayo sayang taruh aja di sini. Nanti langsung saya pilih aja. Ayo Bu. Pertanyaannya dibanyakin. Saya jawab yang saya anggap paling urgent dulu karena waktunya hanya 25 menit. Ayo silahkan.
Tok sini. Ya. Ya silakan. Nah, kita jawab satu-satu. Cara membagi waktu dengan kesibukan yang ada. Cara membagi waktu dengan kesibukan yang ada. Ya, cara membagi waktu dengan kesibukan yang ada. Ya, saya sibuk karena ada bisnis, ada kuliah, saya harus ngaji, harus ngurus keluarga. Caranya gimana? Caranya, Bu, punya jadwal. Jadwal. Dari bangun tidur tok jadwal, Bu. Ibu mau bangun jam berapa? 1:30 tulis. Jadi jadwalnya itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad itu ditulis. Dibikin jadwal. Dari jam berapa? Oh, kalau Ahad itu aku harus bangun jam 2 pagi. Tahajud berapa menit, baca Quran, zikir pagi, apa itu dilakukan semua. Paham, Bu? Itu dilakukan. Jadi kalau nggak terjadwal, ibu akan beresiko kehilangan banyak waktu. Contoh, ibu-ibu itu ada penyakit berbahaya yang sering menjangkiti. Ora penaan. Ora penaan itu penyakit berbahaya. Yaitu ketika ibu tidak terjadwal, datanglah tamu. Waduh, aku ikut dunia pengajian ono tamu. Bu RT, nun sewu gitu. Mau apa gitu. Ternyata duduk. Bu, tahu nggak sih? Itu loh, Pak RW selingkuh. Ngomong kayak gitu. Ya nggak? Datang membawa kabar. Padahal rasido pengajian. Rugi nggak, Bu? Rugi. Kalau kita punya jadwal, maka kita bisa maaf, saya nggak bisa ada tamu karena jam sekian saya jadwal ke sana. Ngerti, Bu? Di jadwal. Kalau kita nggak menjadwal waktu kita, rugi. Jadi saya selalu terjadwal. Tanggal sekian ada di mana? Sampai bulan Maret, saya sudah ada jadwal kemana sudah ada. Ke Jawa Timur, kemana gitu. Terjadwal secara detail dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ibu mau tidur jam berapa dijadwal. Ya, Bu? Oh, aku harus sholat duha, dijadwal. Aku masak jam sekian sampai jam sekian. Nah, begitu ya. Itu yang pertama. Mbak Ratu Hijro. Oh, masalah ini marketer saya. Mana marketer saya, Mbak Ratu? Masya Allah. Nah, ini marketer kosmetik saya. Saya punya salon muslimah. Ketika saya spa dan terlihat aurat sesama muslimah, boleh nggak? Ibu mau perawatan ke salon boleh dengan syarat. Dengan syarat. Syaratnya adalah yang pertama, ya. Yang pertama, halal haram di dunia skincare, dunia facial ibu harus ngerti. Ya. Saya dokter yang ada gelar diploma AAM itu dari Amerika sertifikasinya. Kalau diploma Ciptek itu sertifikasi dari United Kingdom Inggris. Saya dapat sertifikasi itu untuk mancungin hidung, jengatin alis, moncongin bibir, nipisin dagu, ngilangin kerutan, belalain mata. Tetapi ingat, itu ada hal-hal yang muharramat, yang haram. Dan saya juga punya alatnya mahal puluhan juta untuk membuat area kemaluan jadi tambah perawan lagi. Tetapi
itu adalah area yang tidak boleh dilihat oleh sesama wanita. Sesama wanita aja nggak boleh. Maka kalau ibu-ibu pas orang meninggal itu, kadang kan tersingkap, usahakan tetap ditutup dari payudara sampai kemaluan. Coba Bu bayangkan, ibu ditelanjangi itu malu nggak? Dia mati, kita mati tuh ngerasain malunya. Saya nggak melakukan lagi ya hal-hal yang emang nggak boleh. Maka di sini pentingnya wanita belajar ilmu agama. Kenapa? Ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innal halala bayyin, wa innal harama bayyin. Yang halal udah jelas, yang haram udah jelas. Tetapi wa bainahuma umurun mustabihatun. Di antara yang halal sama yang haram tuh ada banyak perkara mustabihat subhat. Samar-samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang tahu ini itu sedikit. Ini halal apa haram ya? Itu sedikit yang tahu. Ini halal, ini haram, itu sedikit. Tetapi hati-hati. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang waqa'as subhat waqa'a fil haram. Kalau engkau masuk di sini, engkau masuk yang haram. Bukan halal. Aku kan nggak tahu. Tapi itu kamu tahu subhat. Iya, dia itu haram. Orang kan ngertinya kalau nggak tahu langsung halal aja. Oh, enggak Bu. Kalau ibu tahu, itu tuh daging apa ya? Kok kayak babi? Ah nggak tahu kan belum tahu ya udah makan. Loh kamu udah tahu, udah feeling kok. Ngerti Bu? Ini tuh banyak subhat. Kalau kita masuk ke sini kita perkaranya haram. Kalau kita menjaga, kita menjauh, kita selamat. Maka hati-hati. Orang yang punya bisnis, orang bekerja harus ngerti hal seperti ini. Ingat Bu, saya meninggalkan dunia mancung-mancungin ini, monyong-monyongin ini. Saya tuh kehilangan banyak. Kehilangan puluhan juta. Tapi Allah ganti ratusan juta, Allah ganti miliar, nggak usah khawatir. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti pasti dengan yang lebih baik. Gitu ya Bu. Nggak usah khawatir ninggalin yang haram-haram. Nah, ada pertanyaan, Ustazah bagaimana kalau wanita itu sebaiknya di rumah? Memang kornafi buyutikun. Tapi kalau wanita itu sering keluar ke pengajian hukumnya bagaimana? Ada fatwa dari Syekh Al-Utsaimin. Beliau menyatakan bahwa wanita kalau misalnya di masjid ya harus sesama wanita. Kalau pengajiannya walaupun isinya ustadz dari Jakarta, wah ustadz besar datang, kok campur ada lagi perempuan, mending nggak usah hadir. Bukan tidak boleh, mending lebih baik ngedengerin dari rumah kalau ada online-nya. Itu yang lebih baik. Bukan nggak boleh loh Bu, beda ya. Lebih baik itu paham kan maknanya? Nah, karena perempuan itu sholat aja lebih baik di rumah. Apalagi yang lain lah. Ini. Boleh nggak pengajian? Pengajian boleh. Saya juga pengajian. Tetapi kalau yang mengajar ini cowok, terus ada banyak cowok, terus campur sama perempuan, itu ahsan. Ahsan tuh sebaiknya dijaga. Sekali lagi nggak ngomong nggak boleh loh ya. Ojo dipelintir ya. Kan sukanya pada melintir. Dokter Hana mengharamkan. Kapan? Sebaiknya. Niku luweh becik, luweh apik, luweh selamat. Ya, apalagi ustadz yang ganteng. Aduh, saya punya murid itu terfitnah sama Ustadz X. Ustadz X itu Masya Allah selalu nasihatin agar para suami itu baik sama istrinya. Akhirnya dia benci sama istri suaminya. Takjub sama sang Ustadz, ini salah, saya nggak sepakat dengan ustadz begitu. Walaupun itu termasuk ustadz yang Masya Allah. Tetapi kalau sampai bikin para ibu-ibu terpesona, kemudian kalimat ustadznya itu belain perempuan terus gitu. Akhirnya para ibu itu kan jadi mengeluh, suamiku nggak kayak ustadz itu. Nggak boleh kayak gitu. Ya, nggak boleh. Makanya di tempat saya punya kajian namanya Dakirot
videonya itu nggak ada, ustadznya nggak ada, nggak ditayangin. Sebab ibu-ibu itu juga matanya seneng delok sing cakep-cakep. Nomornya ustadz tak larang untuk disebarkan. Ustadz hanya komunikasi dengan panitia perempuan. Ini pentingnya penjagaan. Nggih Bu, kita Bu nek delok ke kiai ne ustadz ganteng gimana? Hati-hati, seandainya. Oh. Subhanallah waliyadu billah. Nah, kemudian ini ada pertanyaan bagus. Sikap kita bagaimana jika suami tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin? Tolong jangan dipotong ya. Nanti kajiannya dipotong, nanti salah lagi ini. Gimana kalau suami tidak memberi nafkah lahir dan batin? Bu, kewajiban suami apa? Menafkahi. Kewajiban istri taat sama suami. Ketika kewajiban suami nggak ada, maka sebagian isi itu para ulama menyatakan nggak perlu taat. Tapi mengerikan toh Bu. Rumah tangga suami nggak ngasih, ibu nggak taat, mengerikan nggak rumah tangga? Mengerikan. Maka saya menyarankan ibu jangan kerja kalau kayak gini. Solusi awal berhenti kerja. Nanti anak saya nggak dinafkahi, ibu diem dulu. Ibu udah ngelakuin yang saya suruh belum? Belum. Udah diem di rumah. Diem aja sampai suami menafkahi, berpikir bekerja, ngasih nafkah ibu. Dan biidnillah, biaunillah ini terbukti. Laki-laki tadi yang pada lapor ibu-ibu yang lapor, tak kasih solusi ini. Resign Bu, resign di rumah. Akhirnya suaminya pontang-panting tetap mau kerja. Lah kalau enggak makan semua Bu. Ngerti? Hanya butuh kesabaran, ketekatan istri untuk menegakkan syariat di dalam rumah tangga. Maka bagi istri, ini saya sekali lagi jangan dipotong. Tadi saya sampaikan, sebagian ulama menyatakan kalau suami nggak menafkahin, maka istri tidak ada kewajiban taat. Karena apa? Hubungan rumahnya udah salah, ini pernikahannya bukan ibadah lagi. Saya menasihatkan ibu-ibu, kalau seperti ini istikharah. Apalagi wis ra nafkahi selingkuh. Bu, hati-hati. Istikharah. Ngerti Bu, istikharah? Doa istikharahnya sudah paham, dibaca dengan benar. Jangan karena perasaan bucin, terlalu cinta, terus kemudian suaminya selingkuh, terus ra pernah nafkahi, yo ra apa-apa. Sing penting ra dadi rondo katanya gitu. Subhanallah ya, ini sudah pernikahan yang salah. Ibu-ibu masih kayak gitu ya kan Indonesia? Apa kabar Indonesia? Ibu-ibunya hanya takut jadi janda, tapi mengorbankan dirinya sendiri dalam lubang kehinaan. Lubang dosa itu. Rumah tangga dosa nggak? Dosa. Suami nggak nafkain, suami selingkuh, istrinya juga nggak taat, nggak peduli ya mas suaminya. Mau ngapain? Hidup cuma sekali. Dan jadilah perempuan yang bahagia. Itu selalu nasihat saya untuk semuanya. Mudah-mudahan yang baru pertama kali dengar kajian saya paham. Mudah-mudahan paham, tidak salah paham. Nah.